Alhamdulillah wa tabarakallahu bil ilahil karim asyarata ayatuhu bidzikril hakim bisyarah laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun alaihi ma anittum harisun alaikum bil mu'minina raufur rahim. Wa man waja'athu hadhihi al-bishara wa talaqaha biqalbin salim faqad hudiya ila siratin mustaqim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Iyyahu na'budu wa iyyahu nasta'in. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu rahmatan wa hidayatan wa bushran lil alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik wa an'im wa an'im wa akrim ala habibina wa syafi'ina wa karimina wa qurrata a'yunina wa dhukhrina wa maulana nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa ahli baitihi wa dhurriyyatihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Al-Qa'il bi kitabihil azizil karim wa huwa as-sami'ul qail a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul bi fadlillahi wa bi rahmatihi wa bidzalika falyafrahu huwa khairum mimma yajma'un. Wa qala an-nabiyyu sallallahu alaihi wa alihi wasallam syaraful qaryah bi syarafi ahli. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhun nabiyul habibul karim wa nahnu ala dhalika minasy syahidin asy-syakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Hadratul mukarramin, para alim ulama, para kiai, para asatidzah, tokoh masyarakat, wabil khusus ahli nafilah, Ustadzul al-Mahdum, Ustadzul al-Kiram, sahabat saya, guru kita bersama, kiai kita bersama, Kiai Bahrudi. Kita doakan mudah-mudahan beliau selalu dipanjangkan umurnya oleh Allah Subhanahu wa taala, disehatkan badannya, dikuatkan fisiknya, dan Allah jadikan keturunannya semuanya sholihin sholihat. Wabil khusus dalam peringatan Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mudah-mudahan langkah, gerak, curahan pikiran, tenaga dan seterusnya Allah catat sebagai amal ibadah yang kelak akan menjadi sahabat setia menghadap Allah Subhanahu wa taala. Hadirin hadirat jamaah peringatan Maulid Nabi yang kami banggakan, mohon maaf kami tidak dapat menyebutkan namanya satu persatu, namun insya Allah tidak mengurangi rasa hormat dan takzim kami kepada hadirin. Aparatur pemerintah atau para aparatur desa, bapak guru atau bapak kepala desa, bapak lurah, camat, RW dan seterusnya semuanya, atau dari bapak kepolisian atau yang mewakili semuanya yang kami hormati, kami muliakan. Bu, bapak, peringatan Maulid Nabi ini tiap tahun diperingati. Bahkan sampai dengan sekarang orang gak peduli corona. Kata orang bahaya penyakit corona, tetapi orang Islam karena saking sayang dan cintanya kepada Rasulullah tetap menyelenggarakan peringatan kelahiran baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kami mengajak pertama bersyukur kehadirat Allah, alhamdulillah. Sekarang banyak orang ngeluh, Bu, sekian akeh wong pada ngeluh karo Gusti Allah, bahkan menyalahkan Allah. Yang tadinya punya mobil 4 dijual, bahkan ada yang punya kontrakan 100 pintu karena corona bangkrut dijual. Ada orang yang sudah jadi pengusaha duitnya miliaran karena corona bangkrut jatuh miskin. Namun alhamdulillah kita mah adalah masih dijadikan Allah orang kaya.
Banyak saudara-saudara kita yang hitungan hari, hitungan minggu tidak 1-2 tetapi ribuan yang sekarang meninggal secara mendadak karena penyakit, dan masih sahabat kita ribuan yang berada di rumah sakit karena terpapar virus corona. Dan alhamdulillah ning kampung Susupan coronane pada wedi karena wong kene ternyata imun dan fisiknya lebih kebal ketimbang wong kota. Aja maning virus corona kuntilanak gawati. Bu, para dokter sekarang ngomong banyak, ternyata yang banyak diserang virus corona adalah orang-orang yang menengah atas, yang hidupnya di ruangan, yang hidupnya bersama AC dan sulit menyerang tubuh manusia, yang hidupnya penuh dengan alam terbuka, kena panas, kena matahari, mereka gerak, maka imunnya kuat, tidak tembus oleh virus corona. Bu, makanya saya lihat kalau saya di Indramayu, di Cirebon, Tegal, Brebes, Pandeglang, termasuk Susupan, hampir semuanya saya lihat di daerah-daerah orangnya lebih tenang, orangnya lebih yakin karena obat yang diresepkan oleh Rasulullah dipakai oleh orang-orang daerah yang cenderung kadang-kadang orang kota lebih percaya sama orangnya ketimbang percaya dengan agamanya. Paham? Jadi jangan pernah ngiri orang-orang pada bangkrut, orang daerah mah gak ada yang bangkrut, malah pada seneng. Iya tapi sawah wis nyawa berarti wis panen. Pulang kerungu sehektar jauh dia 20 ton. Alhamdulillah. Iya tapi ditimbang orang malmai. Saudara Nabi Muhammad. Maka sampean semuanya, Bu, kan ngobrol dengan kepret sudah. Bu, urusan ditambah nih Gusti Allah, duduk urusannya laki sampean, duduk urusannya sampean. Sing bakal ditambah nih Gusti Allah, syaratnya benar-benar bersyukur. Apa nyirikin orang yang bersyukur? Nyirikin orang yang bersyukur adalah ketika Allah kasih merasa cukup dan gak pernah memikirkan tambahan. Sing angga disyukuri, yang ada kita nikmati dan tidak pernah mengharap tambahan dari Allah. Mengharap tidak mengharap, kalau yang ada kita syukuri, Gusti Allah pasti bakal nambah. Wa ta'ala rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna 'adzabi lasyadid. Terus paham? Kalau pengen ditambah bersyukur, bagaimana caranya? Udah jangan mungkin-mungkin. Orang usah deleng kanan kiri, wong karena pakaiannya enak, duitnya akeh, perasaan. Kadang-kadang ngomong batur kita mah enak, mobil busnya 10, terkek 10, masya Allah, sampai yang lebih enak kita mah boro-boro 10 sih jika beli. Kapan sih gue mobilnya akeh bisa turun sore tak beli. Jam terus masih melek mikirin hutang bulanan 100 juta, hutangnya miliaran. Sampai yang paling banter utang gak paling terasi 1.000, 2.000, 10.000. Makanya model kayak sampean mah tas isa gak habis padaran.
Hadratus Syekh almarhum Allahu yarham Kiai Haji Mahrus Ali itu kalau malam gak bisa tidur sederenge baca sholawat ping 15.000. Tukang masuk walatif sederenge sampean Kiai Haji Abdul Latif walatif kula tanglet wa ari sampean kuping pinten sederenge tilembu baca sholawat nah kula mah ora bisa kaya Hadratus Syekh Mbah Yai Mahrus Ali ari Mbah Yai Mahrus Ali mah ping 15.000 ari kula mah nembe bisa ke sedurunge itu umum 7.000. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Bagus. Sekian Nabi akan dibaca katanya doa mengusir virus corona. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad tibil qulub wa dawaiha wa afiatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Akeh dibaca di jalan. Allahumma sholli ala nuril anwar wa sirril asrar wa diryatil aghyar wa mimtahil babil yasar sayyidina Muhammad bin Mukhtar wa alihi al-athar wa ashabihi al-ahyar adada ni'amillah wa ifdoli. Akeh dibaca. Alaman ini sholawat ambil lagi yang pada senang di kabine. Allahumma sholli ala Muhammadin sholatan tahullu biha uqdati apa kan ini wa tufarriju kur atau ini bahas. Allahumma sholli ala Muhammadin sholatan tahullu biha uqdati wa tufarriju kurbati wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Iki sholawat sing biasa diamalkan mudawamakan ning Kiai Haji Abdul Latif kula biasa belum walatif. Si arep dipilih di si dawa atau si pendek mangga sebab janjian Nabi siapa umatku yang bersolawat detik itu bersolawat detik itu pula Rasulullah balas solawatnya sampean. Lamun sampean baca salatullah salamullah ala taha rasulillah salatullah salamullah ala yasin mandek jam jam 10 detik kuan mandek detik itu pula Rasulullah menjawab sholawatnya sampean. Makanya di beberapa kitab dijelaskan tajlibur rizki bisa menarik rizki. Makanya ada sampai pegel, ada sampai bosan membaca sholawat. Paham? Si mau kan sahabat saya Ustaz campur ngomong pula nambah mawon gitu. Ada hadis Nabi begini. Manis takhafa khamsan barang siapa yang menyusahkan meremehkan 5 perkara. Siapa wong sing nyengsarakan 5 golongan model manusia, 5 kelompok manusia bikhosari khamsan maka akan dapat kesulitan, akan dapat susah uripe, akan dapat kemudian hal-hal yang tidak diinginkan 5 perkara. Siapa yang pertama? Manistaqofal ulama pakosaro makul Korea disarofi ahlihi mulyane kampung tergantung sing nonggoni kampung. Los temenan sampai di laman rusak baru di pertumbuhan Jakarta polis bulan terus pengen balik pemek seneng ning omahe atau seneng ning jero omahe. Ayo kita balik pada menembak lamun sampean metu menjawab pengen balik mengumah sampean ku seneng omahe atau seneng ning sing jero omahe. Sing jero omahe sampean ziarah ke Sultan Maulana Hasanuddin putra daripada Syekh Syarif Hidayatullah
Gunung Jati ketokakan duit, patungan, pegel awake, gak baik didol. Apakah sampean pengen menuju Cirebon? Beli, karena orang mulia adanya di Cirebon. Siapa orang mulia? Waliun min auliyaillah. Siapa beliau? Syekh Syarif Hidayatillah. Duduk di Cirebon, kebetulan wong hebat anaknya di Cirebon. Lamun Syekh Syarif Hidayatullah anaknya di Susupan, wong ziarah memang Susupan, mual dalam kono itu. Ayo, Bu, 350 pengurus travel. 1 minggu yang lalu berangkat ke Arab Saudi untuk memastikan orang Indonesia sudah mulai bisa umroh. Tetapi syaratnya satu, harus diswab. Datang ke Mekah karantina. Biaya umroh naik menjadi 30 juta sampai 36 juta. Kenapa? Karena pesawat hanya boleh diisi 50%, hotel diisi 50%, dan tawafnya itu yang namanya umroh hanya dibolehkan umroh wajib cuma sekali. Umroh sunnah nggak boleh karena ada gelang atau tanda yang orang itu akan dideteksi oleh askar. Maka berangkat untuk memastikan namanya orang, beli peduli corona, beli peduli duit entok, tetap pengen ning Mekah, tetap pengen ning Madinah. Apakah hadirnya kita ke Madinah pengen dalam waktu gunung? Bukan. Madinah dikubur orang karena di Madinah ada hamba pilihan Allah, hamba yang terbaik, Nabi Muhammad sallallahu alaihi anaknya di Madinah. Makanya wong pada Madinah. Jadi Nabi sampaikan kampung itu akan dikenal orang, kampung itu akan jadi kampung terhormat, bisa lebih ahli kalau penduduknya mulia. Umah berumah. Sapa wonge duwe umah, terus anak-anak lawan ning wong tua. Umah sing digendai bocah mau haram dimasuki malaikat. Oh sampai wiridane apa bae, selagi ning jero rumah anak bocah nantang ning wong tua, Allah akan tagar, Allah akan haramkan malaikat masuk ke dalam rumah itu. Lamun anak-anak lawan anak wong wadon lawan yang suami itu sampai bagi baca Yasin sampai pitung bulu balik ya malaikat mau mandi. Malah anak wong wadon bu ngaji ini ngendi ngaji kita berkaruan saking senengnya ibadah baca Quran itu pahalanya gede sampai semua ini baca Quran tekan subuh baca enak terus bolak-balik Yasin bolak-balik. Orang ada di akhirnya rasanya oleh pahala. Ngomong saya istri soleha, ya wong wadon goblok. Baca Quran itu bagus, tapi kalau ada suaminya jangan sampai subuh. Orang saya lakinya lebih butuh bukan.
sing gawa siapa? Langsung nabi kan. Anak ulama Arab datang ke sini, ulama Indonesia belajar ke Arab, balik lagi nyebarin ilmu ulama. Makanya kata Nabi Anas rojulani, manusia itu yang modelnya adalah alimun wa muta'allimun. Wong alim karo wong sing gelem belajar. La khairu fi man siwahuma. Wis ra regane saya jadi sing mau. Jadi tinggal pilih sampai jadi wong alim apa sampai bisa belajar. Ali-alim belajar beli garap jadi wong pina. Kon ngajar, belum bisa ilmune, kon belajar akalewane. Wis sembayang pun belajar teman kali melu dina enggak berangkat. Padahal kasih sampean sering dengar kajian ustaz, sering disampaikan. Sapa wong sing ngamalaken tanpa ilmu, amaluhu mardudatun latub wis diterima. Wong sing model bayi mati ngakoni malaikat amale kula pada mending. Mana amal saya? Ternyata amal yang langkas nganggo ilmu. Orang Islam senang sodako, tapi sodako pada hilang. Kenapa? Karena masih senang pamer. Ngaji pahalanya hilang. Kenapa? Dandannya 3 jam, ngajinya 5 menit. Dulu kan berapa? Bu, malah ning dermayu, ala batur kula kapan isi ceramah ning ibu-ibu majelis taklim nggih. 2 jam setengah. 2 jam setengah kalau isi ngaji. Yang ngaji ibu majelis taklim. Kenapa? Sing ngaji kurang beda apa-apa. Loh, yang pantesan 2 jam setengah kuat. Kenapa nom-nom kabeh tak gelem waduh. Yang pancing kiai awet muda. Orang di daerah-daerah orang sing ngaji. Ya jangan ngomong nenek sampai nggak bakal ngono. Saudara Nabi Muhammad. Jadi balik mani kalau pengen kampungnya mulia, ayo penduduknya udah di wong bagus, ya bu. Paham tak boleh? Cuma 2 kalau pengen dari orang rugi, orang alim atau yang mau belajar. Saudara Nabi Muhammad. Kedua, manistakhofal umara asaruddin. Siapa orangnya yang meremehkan pemimpin asarud dunia, maka kemudian akan menjadi sulit urusan dunia. Sampai kalau pemimpin kudu nurut, lamun duwe kuune beli bener ning kampung kieu diutus siapa yang paling disegani, diutus kapan ketemu kuwu. Lamun sinasehati wong pinter nurut, sing merasa orang duwe ilmu aja nasehati wong mangsa dirawataken geni. Sebab wong pinter karo wong bodoh beda. Apa wong bodoh mah pengen langsung bae. Apa wong pinter seneng proses. Pengen banget kalau Gusti Allah ku suwengi ewe-ewe gede. Suwengi sampai nangis-nangis proses. Ari wong bodoh mah mangsa kieu mah. Ya Allah aja sampai kula punya tempat di neraka. Anjing akan kula lan anak kula. Kalau suaminya kita tangga manusia diurusi seperti kula manjing surga. Cirine wong bodoh. Wong pinter memang senjaluk kamu konon. Ya Rob, ari surgaku miliknya jenengan untuk hamba-hamba pilihanmu. Ya Allah, saya ini bukan nabi. Ya Allah, saya bukan sahabat. Ya Allah, saya bukan wali. Ya Allah, saya bukan ahli ibadah. Ya Allah, sholat saya enggak benar. Ya Allah, puasa saya enggak benar. Ya Allah, kaki saya masih suka maksiat. Ya Allah, tangan saya masih suka maksiat. Ya Allah, mata saya masih suka maksiat. Bukan tempat hamba di sana ya Allah, tapi dengan tetesan air mata nun di keheningan malam hamba menadahkan tangan seraya mohon kepadamu ya Allah, jangan kau biarkan hambamu yang seperti ini ya Allah, engkau biarkan berada dalam jalan yang tersesat. Aku mohon ya Allah, kelak dengan ridhomu kau tempatkan di surgamu ya Allah. Beda wah rawang gue rumah langsung baik.
musolahku wis ana sing adzan Allahu Akbar Allahu Akbar, berarti masuk sholat panggilan Allah datang wis ana sing ingataken tulung ada sampai marang musolah kat deleng sapa sing adzan. Allahu Akbar Allahu Akbar Allahu Akbar di dalam siapa sih kata ditambah maning kecelek ada yang diurut main mancing begitu komat imamnya sini imam ibli senang nih wis Allahu Akbar tak lagi Allahu Akbar memerem kan soli Akbar temenanan semuanya wayang melek sudah di imam musuh beli balik anak semua oke Bu ambil semangat ya supaya kamu dari mulia dari kanjeng Nabi man hafadha ala shalawatil khamsi sing sapa wong gelem menjaga memelihara salat 5 waktu ruku'ahunna wa sujudahunna wa mawaqitahunna wa annahunna min indillah dakhala jannah sing sapa wong memelihara salat 5 waktu rukuknya sempurna sujudnya sempurna dia memahami bahwa ini adalah panggilan Allah masuk surga hurima alam nar atau diharamkan masuk neraka. Bu jam pinten jam pirakin jam sana makanya picet bener-bener jam 10 lewat seperempat duhur jam pinten takola jam 12 Allahu Akbar sampean sholat duhur rakaat pertama bi awwalin minha maghfirah. Siapa orang yang sholat duhur rakaat pertama syarat rukunnya benar dosa yang ada di badan rakaat pertama Allah habiskan. Terus mulai nanti yang aneh makanya dari kanjeng Nabi al khairu katsir wa qalilun fa'iluhu kebaikan ku akeh tapi sing gelem ngamalaken mung setitik. Bu man afadhu sing sapa wong gelem jaga salat di antaranya salat zuhur bi awwal minha al maghfirah rakaat pertama lamun sampean salatnya benar rukuknya benar sujudnya benar salatnya karena Allah maka rakaat pertama dosa yang dibawa oleh anggota badan itu begitu rakaat pertama selesai maka dosanya diampuni oleh Allah Subhanahu. Enak tak boleh rakaat pertama apa mana sedurunge sholat kudu sampai kudu berita-berita para pakar ahli kesehatan menemukan bahwa pencegahan corona ada di dalam kitab Riyadhus Shalihin bab masalah wudu dan di sana Nabi sampaikan idza tawaddu al-abdul muslim awil mu'min wa huwa salawat haru kharaja min wajhil khati'ah nadara bi ainaihi ma'al ma'aw akhir qatril ma. Ternyata dari pakar kesehatan orang yang ahli wudu insya Allah nggak kena virus corona. Kenapa virus corona masuknya cuma lewat 3 1 mulut 2 3 lamun mancing lewat hidung itu corona maksimal bersarang 4 jam. Setelah 4 jam baru masuk ke badan. Kalau masuk ke hidung nongkrong 4 jam, masuk ke mata belum masuk ke badan 4 jam. Dan wudhu udah otomatis mencuci. Lamun kumur-kumur kan metu mani duhur mengasar 4 jam durung masuk metu mati virus. Tak priwen jadi sak mong subuh. Bila waktunya beli lewat simbakan jam tak beli lewat priwen
minder cuma buang nembe dicuci virus yang metu kabeh. Makanya donga karena dongane kadare Kang Barudin. Allahumma bayyid wajhi yauma tabyaddu wujuh wa taswaddu wujuh. Ya Allah, Gusti, besok hari kiamat Kau kumpulkan orang-orang yang putih bersama orang-orang yang wajahnya hitam. Kumpulkan hamba ini yang suka wudu bersama wajah-wajah yang orang yang putih. Dongane baru kecekret-kecekret banget. Kuno mesiji Bu, makanya mulia aja pernah dengarkan ulama, yang sini aja ke ulama, aja sombong, aja kayak golongan Anda. Saya nggak ikut ulama, saya nggak ikut kitab kuning, nggak ikut tafsir, langsung Nabi Muhammad Ibrahim Sanet. Yang bawa ke sini yang jelasin ulama, makanya yang meremehkan ulama, hancur agama udah. Ning susupan ake wong pinter, ning susupan ake bocah santri, karena jasanya ustaz, jasanya ulama, jasanya guru ngaji. Paham? Sampai lakinya duduk kiai, anaknya pasti bisa jadi kiai, seperti senang di wong alim. Wis, apa seneng Bu? Apa anak ustaz karo teka dina kemis ngajar umpamane, sekali dina rebo gawe campur. Senengnya apa? Dalam kan ustadku kamu jabure terus sing dimakan endi? Kupon sing digawe no. Orang kita ustadnya senengnya renggina, gawe nek koci yo dimakan. Itu makan ora ira. Paham tak boleh? Bu, belum Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim pun senang nih wong beli kue, maka anaknya siapa yang jadi nabi? Dari istri yang satunya lahir Nabi Ismail, dari istri yang satunya lahir Nabi Ishak. Kenapa keturunannya jadi nabi semua? Disebut Abul Anbiya. Karena Nabi Ibrahim senang nih fakir, miskin. Apakah pangan kacau kampung, pelakana wong sing rumangan, lamun laka sing dalem berarti wong kampung wis pada makan kabeh, baru beliau makan. Baru wong sekian mah, Ibrahim sekian dibalik. Apalagi ada wong aja mangan, wong wis merah ambe mangan. Bu, rakaat pertama mau apa? Siswa yang dulu. Bunuh saya. Komitania rokaat sing keloro usyakimu mizanahum timbangannya diabotaken. Wis pasti ayat-ayat yang kapal kabeh. Coba bareng-bareng. Wa amma man thaqulat mawazinu fa huwa fi wa amma man khaffat mawazinu fa timbangannya diabotakan itu Allah. Wa amma man thaqulat mawazinu fa huwa fi 'ishatin radiyah. Timbangannya abot, beruntung orang itu. Wa amma man khaffat mawazinu, timbangannya orang-orang yang enteng. Di mana tempatnya? Neraka hawiyah. Wa ma adraka ma hiya? Apa itu neraka hawiyah? Narun hamiyah, api yang amat sangat panas. Lu bisa rakaat ketiga sapa wong sing salat zuhur ukila alaihimul malaika yusabbihuna wa yastaghfiruna. Sapa wong sing salat zuhur rakaat ketiga Allah kirim para malaikat untuk membacakan tasbih dan memohonkan ampun kepada orang yang salat. Rakaat keempat birrabi'ah, rakaat yang keempat adalah Allah akan bukakan pintu langit dan pintu surga, dan bidadari siap untuk menunggu kedatangan penghuni-penghuninya. Insya Allah. Itu pertama. Loro di bulan Mei, Bu, si loro pemohon, si loro pemohon, sampai si meremehkan pemimpin, maka dia akan dipersulit urusan dunia. Orang parah kalau kuku mangsa dibayar apa-apa. Pandeglang pun baik bupati, sengit baik bupati, beli parani dan kita boleh.
Bupati jalur tulung Pak, jalan itu mengkenen didoakan lamun luwes sing pinter orang mempan, bola itu sing luwes pinter lagi. Lamun beli mempan, bola tanah di kampung kene sing paling ayu. Mana kalau ketemu bupati gelem desa. Ada orang sing zaman bengen, raja-raja utakurnya ninggong. Aduh, Prabu Siliwangi takluknya ning siapa? Rara Santang. Begitu ketemu Rara Santang, karena ngobrak abrik pesantren, disida. Kenapa? Ada santrinya sing ayu Rara Santang. Malah apa? Mau nih arep ngancurakan pondok malah ngawin. Dinikah mung bengen mah wong Islam wong wadone rada cerdas. Dilampar ning wong hebat duwite akeh ku jaluk ke 100 bintang. Sok tamu dua wadon sekian. Anak sih nggak mobil, anak sih nggak motor, anak sih nggak pin. Bagus sih dipilih nih. Mobil. Kamu sampean apa? Pak, kamu sampean belum kawin. Terus sampean dipakai pilihan nih mau bukan sampean. Sing siji wong ayu klambine blesak. Sing siji wong besak kambine ayu. Pilih di sana. Orang apa nih sampean? Ini apa nih ini? Dolana he. Lamun upamane sampean dengan wong wadon, arep kanggo sampean durung nikah, ana wong ayu kambine besak. Sing siji wong besak kambine ayu. Pilih di. Milih sing bagus sih kalau nanggung lambi mah. Paham? Bu, sampean gue pemimpin. Siapa pemimpinnya? Suami. Kisah nyata tuh. Karena wong wadon sombongnya kelewat. Lanangnya goblok. Buruknya goblok. Orang bisa apa-apa. Wadonnya pinter. Bisnis sedina miliaran duitnya. Lanangnya gue bisa apa-apa. Wangi begal ini. Wong lanang lakar bane numpang urip numai kita. Agamane ngurus dagangan, ngurus awake dhewe kabeh bisa. Wong lanang digendak-gendak galgina kan bino kewat. Tenang kowe kok. Galgina sampai duwe anak siji, duwe anak loro, duwe anak papat. Masih diumbangi. Semono wis tuane ku sombonge mari-mari. Sampai pun mendikan gak mati baik jauh itu sangat berwawaton mati temenan lagi. Sombong masih sebulan dia masih jadi orang kaya, dagangannya masih hebat. 2 bulan masih jadi pengusaha. Bulan keempat bangkrut, tidak punya apa-apa dan sekarang ngontrak. Kenapa dia itu dunianya habis? Karena dia remehin pemimpinnya. Siapa pemimpinnya? Laki-laki. Goblok-goblok balanan. Maksud dia anak kalau anak ake wong wadon kadang-kadang sombong. Silang aja lakinya enak bisa urus duit. Barang laki kita masa Allah saja. Terus 10 tahun gak gawe sumpah di rumahku. Aja mandi di keramik. Rumah gak rumah. Usaha pun aneh. Kau digaji kurip. Baiklah ini kita makan kurang aja. Bu, jati lamun remehkan wong lanang pemimpin. Bu, di rumah tangga tuh pemimpinnya wong artinya qawwamuna 'alan nisa. Laki-laki itu pemimpin bagi perempuan, maka perempuan sepinter apapun ada sombong nih pemimpin. Kalau memang suaminya salah, sampai yang dikasih tahu mas salah ada di barang sekitar masya Allah. Bu, ya pantas baik orang aku pikir pada balik. Kenapa? Karena uang sini umai mengerti akhlak. Coba kamu mengerti kepada baik enak masya Allah. Bu, lakinya sampai
tablik. Lamun ketuk kamu ngarep ka izin tablik. Lagi sampean ka kabar mutusin umat yo izin tablik. Bu, Nabi Muhammad mau tahajud saja izin sama Aisyah. Aisyah, istriku tercinta ya Humairah, izinkan aku suamimu mau tahajud. Akhirnya sampai mengkonon tak boleh. Lamun dekat-dekat balik di rumah sampean lagi dikunci, gedok-gedok tak nunggu, ngetok-ngetok tak nunggu. Ya kan di ngetok-ngetok mau disepak ya iya. Nabi Muhammad begitu balik, istrinya lagi tidur, mau diketok pintunya. Apa kata Nabi Muhammad? Takut ganggu istriku capek. Digelar sorbannya, Nabi tidur di depan pintu sampai istrinya bangun. Aisyah kau dijaga gue Aisyah kapan Nabi pulang dari masjid, Aisyah udah di depan pintu. Singgung Kak Siti Aisyah langsung cium tangan, langsung ngomong, ya Rasulullah, apa yang harus aku siapkan? Aisyah pengen. Kalau Aisyah sekarang boro-boro buka pintu, yo lanangnya terkata assalamualaikum, assalamualaikum, lanangnya diumbangi. Lain nira tuh jalan gue, patung ngomai dewek, apek lewat, kali mancing baik. Manis takhafal umara, siapa yang meremehkan pemimpin, susah urusan dunia. Aja. Bu, uripe enak tak beli? Enak tak beli? Awas sih mau boda, obat. Enak tak beli uripe? Lamun durung enak tak praktekkan ngomong. Di pemimpin mesti mengenden tak. Kayak polisi itu mulai polisi. Kapal bawahan, ala ulukan, kopral dalam bintang. Terus ada di kompon tak dengan ilmu polisi. Sini tolong dekat ini, siap. Kuwong wadon lamun ngomong ku hebat. Suami ngomong, gue ada kopi gak? Siap, langsung minyak. Barang yang lima angin, gak akan kopi. Putar-putar kayak orang tua, putar. Oh, gawe gak dewe. Tapi ngomong mah dijejak baik lagi ya. Saudara Nabi Muhammad. Yang ketiga kata Nabi, manis takhafal jiran khasiran nafi. Siapa wong yang meremehkan tetangga, maka dia akan susah manfaatnya tetangga. Bu, namun umay sampean kebakaran kasih nulungi sedulur tetangga. Lamun sampean sakitnya singgotong dulur tetangga. Makanya kata Nabi, terutama tetangga yang miskin. Apa lu tetangga akhirnya sini wong miskin, ada wong miskin mah hari donga diterima. Makanya wong sugih akhirnya memelihara wong miskin supaya kekayaannya utuh. Sebab wong sugih bisa donga, sing bisa donga wong miskin. Ada wong miskin mah gak bisa sombong. Tamu jam bira-bira dibuka, tanggane gampang. Kalau wong sugih mau main anak gerbangnya, kalau wong diduwe malah gak gerbangnya. Kadang-kadang turu gak pintu tapi ditutup. Kenapa? Karena dia yakin gak bakalan hilang. Apa sih harus dicolong pada dijelom anak pacul? Kalau Nabi Muhammad, Bu, sampai Nabi yang ngomong kiwamud dunia bi'arba'in, negeri tercinta Republik Indonesia akan tetap berdiri tegak kokoh kalau kemudian dengan berkat doanya orang fakir miskin. Makanya fakir miskin di domane tajam. Makanya wong KPK amun ngundake wong sugih bae ka di bener.
sebab disindongakaken sing dongane cespleng ku wong ora duwe. Wong ora duwe kali dongak temenan kan. Tapi aja diomongi. Percaya ngomong di gue. Padahal lu kabel gablek. Lamun dhewe dongane bener mendongak kenapa gede gue. Bocah goblok. Anak manis sing malah ngomong kene. Yang suka memperingati kelahiran Nabi katanya jadi orang mulia. Uripe biasa baik. Sing doyan mabuk uripe enak. Kapan wong ngomong tak jawabkeun. Dunia dan beramal jasa dunia sudah amal bukan balasan. Cara kanjeng Nabi wal akhiratu dan adapun negeri akhirat darul jaza tempat pembalasan la amal bukan amal. Jadi lamun sampean berbuat baik enggak dibalas di dunia. Kenapa? Dunia terlalu sempit untuk menerima balasan. Lamun sampean ahli sedekah dari sing sedekah jadi duitnya akeh, kita sedekah galina duitnya malah entok. Hari mungkin baca kanjeng Nabi bohong. Dunia bukan tempatnya balasan karena dunia terlalu cilik li kamu. Paham? Bu, bangun pahala genain ning dunia mah di kamu. Sing sabawa salat 2 rakaat sebelum subuh, maka Allah akan berikan pahala seperti dunia dan seisinya bahkan lebih berat. Lamun di dalam dunia ya berarti orang cukup. Ada si ngomong sini tajuk galdina aja udah memang anak baik. Yang nakal, yang mencolek, yang pembunuh, yang pesina, udah enak baik. Balasan bukan di dunia, entar. Bangsa kapal sampai ada ngomong-ngomong terus ngamal bagus. Sampai cek di kitab Riyadhus Shalihin, setiap orang itu kewajiban untuk bersedekah. Cuma sedekah orang kudu nganggo duit. Berbuat adil di antara kedua anak itu juga sedekah. Bu, namun sampai masak ke tetangga kudu dipai, aja sampai galdina mambune wani, baik tapi takkan rokat diweru. Anak maning model komplit, rokakan komplit. Masak ayam, 2 biji, 3 biji, sampai 10 ekor. Tujuannya dibagikan tetangga. Sing enak dipanggil dewe kabeh, cakar, bulu, undas, daripada kuat kedekatan tetangga. Anak beli wong kene. Alhamdulillah. Wong kene kan kayak wong rumah yuk. Sukanya apa ngirim-ngiriman kan? Ngirim ciblok ya. Jangan dihitung. Cuma dihitung. Bimarkona lagi ngupain kita kata lu, apa itu lu mani? Anak sebelah Fatimah makan nasi. Apa di kana hari sebelah ke 10, ayo 10 mani. Ikut marah itu sedekah, ngutangakeun. Anak bisi ngomong. Anak baik. Tapi bukan lah kan kita. Iya, kemahli surga semua amin. Bu, berbuat adil sama anak 2 itu juga sedekah. Zaman Nabi Muhammad ada sahabat yang anaknya banyak. Sahabat memberikan mainan buat anak. Ketemu sama Rasulullah. Wahai sahabat, ini mainan buat anakmu 1 apa semuanya? Ya Rasul, saya hanya memberikan 1 buat anak saya. Yang lain tidak. Apa kata Nabi? Kalau dibelikan, belikan semua. Kalau tidak, tidak semua. Karena ini akan bikin hancur di antara anak-anak kita. Ajak lalen kadang-kadang sing gawe anak pecah, karo kakaknya pecah, karo adine sumbernya wong tua yang tidak adil. Baik, kalau makan. Bu, kadang-kadang gak Masya Allah, anak 5 sing paling bener, sing paling hebat itu nomor 1. Yang 1 di mana diceritai alhamdulillah karena pulang aja sing pertama ya wis alim, pinter, makin lewane, enak sama kedua saya jadi macam orang ketahuan kabeh. Ketemu lagi sama orang diceritain anak saya yang
pertama hebat begini, ketemu lagi sama orang, saya nanti kalau tua didamping sama dia gini, yang anak saya lain gak karu-karuan. Itu biasanya dua. Kalau dia tidak mati muda, dia akan menyengsarakan kedua orang tuanya. Karena Gusti Allah cemburu sampai udah bergantung sama anak sampai. Bu, kan dalam teman. Bu, anak 5, sing siji wong bener. Yang kiriman Gusti Allah. Sing keloro barmor kiriman Gusti Allah. Sing telu ki amel diurus kiriman Gusti Allah. Sing kepapat belokat balik kerjane mabok bae kiriman Gusti Allah. Kieu ki kabeh kiriman Gusti Allah. Sampai harus berbuat adil. Mohon maaf, kadang-kadang yang diremehkan, yang gak pernah diurusin orang tua, begitu orang tuanya sakit, dia yang bakal ngurusin. Kulaku ngajar wis 30 tahun, nggak tahu takdirnya di bocah. Apa sih bocah nggak tidak apa yang mangan benar. Mungkin tak kau, anak bocah sumpah doge tinggi. Wayah lulus si kalian nggak tidak mau pakai beras, mau pakai duit, si gitu. Ada sih lagi nih kondom tetap cewek sampai nangis kan. Wis bocah yang masya Allah barang sekian tuh teka-teka nggak mobil. Alhamdulillah Ustaz ada uang, ayo 1 juta, upaya ronda, upaya beras. Sampai sih lagi nih kondom mah kalah ya puluh fakran, maci baik, wayang lulusku yang burung 20 tahun berita. Makanya sampean aja sampai salah nih anak, itu mungkin Allah cara menjebak sampean. Sampean bisa berbuat adil enggak itu sama anak sampean? Udah syukur. Baru ngomong. Biasanya sih gawe rusak anak apa? Warisan. Gawe rusak anak. Namun makanya kata Nabi, kalau orang tuanya udah meninggal, kalau sayang sama orang tua, ada sampai lewat sebulan warisan dibagi kabeh. Karena kalau menurut jalan saya di alam kubur akan terganjal sampai warisannya selesai. Padahal dia kadang-kadang si paling gede nakal. Wes sirama bagiannya diburi, kita si gede kudu ngarep. Si kami kan orang hati-hati. Terus sampai dapat BA anak aja kapan nasati bocah, siji-siji aja barang 5-5 dijogrok-makan. Kimat romokakan, Jimit, Mahmud, Fatimah, Khadijah, romokakan sirama dadi wong pe didorakan wong kaya nang setan. Singkin yang kelakuannya ke setan, dia kayak Fir'aun, dia kayak Korun, si kayak Nabi Muhammad yang bocah kian. Sirama kan berangkat apa, bikin baik sih bakal jadi wong bener. Sing papat dendam. Jadi bocah si papat musyawarah. Uskan ya apa kita dihina. Padahal kalau bapak kita aku beli dengan nomor baik, kalau aku stok baik kebutuhannya. Jadi bocah si papat gitu. Barang si jin si di alam tak mati. Si papat itu musyawarah. Sudah ada makan kebutuhannya baik wis. Wayang tua orang nyampur di anak si pulau. Beli, alien beli bukan? Mana dengan anak lorong baik? Kamu lorong. Jadi kita telur, lo. Jadi si telur, pengen gambar orang beli orang ini kita anak kita si bondok. Jadi si bondok dia beli. Coba teman-teman, kalau sudah begitu mau kemana? Apa yang salah anak? Benar ridho Allah ridho walidin, wasudullah bisudil walidin. Benar tak salah? Ridhonya Allah tergantung ridhonya orang tua. Kalau orang tua ridho, Allah ridho. Murka orang tua, Allah juga murka. Tapi ingat penyebab rusak tidak sedikit gara-gara orang tua. Diterasa baik kalau dosa dengan sampai ngomong sirah tujuh bikin kudu di gunting ke sekalian. Romakan sirah, nasihat bocah di makanan. Romakan sirah kuning petangnya kita ke sama bulan. Sehingga kita bapak dia nggak beli. Lagi nyusui dalam tahun kita, lalu dibayar musnira barang kerja jemkenan.
Siapa orang yang meremehkan pasangan, uripe sengsara. Uru pasangan sampean gue laki diremehkan. Sampean punya memang di keturunan yang wong sugih, tapi sing sugih ku bapane, kali sampean manggil digabel apa-apa. Dari wong upah ada kayak mengono, kayak sebelah kan rumah tangga udah 10 tahun rumah 20 tahun mobil, 30 tahun gawe rumah, barang sampean udah 40 tahun gak rumah beli, mobil beli, beli, motor beli. Sampean kerja di apa? Lama kesel biar kayak sampean kok. Lama mau mana dia ngomong seneng tapi sengit. Ngomong pada wong lanang gak hindap. Perang saya kita kudu rapi model kayak sampean seneng. Kita mau pura-pura seneng dengan harta ini, tak seneng kita gak bisa seneng apa. Ya kita gak kayak ketemu burung kayak kejeblos lah oleh Rainira. Langsung mau seneng mau kata. Kenapa? Karena udah gak ada yang saling menghargai. Istri ngargain suami, suami ngargain istri. Wong lanang aja di dua akhlak senake dhewe, wong wadon pegel, ngurus anak pegel, nulungi anak pegel. Kita ya Allah Bu, kita mau ngomong anaknya wong wadon kan. Sini esok ke kang sore terus ampun-ampunan, kangen sama nenek pegel. Kuat ku esok ke baik barang rapi ini kita masih serewan bengi. Wong lanang ada anaknya nangis digendong tadi umbangi. Menang bisa. Menang boleh kayu nangis. Jewer di perempuan bu kene. Harus orang bawa kenceng. Dari bocah kemana? Dendingan. Tapi begini, wong wadon nangis apa? Digendong. Masya Allah kenapa? Sampai duit ditok-tokakan kabeh. Wong wadon, wong lanang angel. Ya Bu. Jadi kalau sampean jangan coba-coba ngeremehin pasangan. Kenapa kan bikin hidup sengsara? Sampai ngagain suami, suami ngagain istri. Insya Allah beres. Paham Bu? Paham betul? Jadi sekali lagi saudara yang kami bolehkan, saya simpulkan, sampai memperingati kelahiran Nabi ini senangnya saja udah garansi. Sampai sering diceritakan Abu Jahal tak pulang apa. Waktu Nabi lahir senang. Abu Jahal tak pulang apa. Senangnya doang hari kelahiran Nabi kalau bebaskan dari sisa neraka. Duduk Islam. Musuh buyutannya Nabi, nyumbang senang. Sampai bukan sekedar senang, ngamalkan kita selawatan jalan Haji Salim, sholawat jalan Nabi. Iya betul. Udah insya Allah bertahu. Terus sekarang begini loh, ini kan lagi banyak musibah. Sampai ada menyalahkan Gusti Allah. Bu, lama sampai kali cobaan turun aja nyalakan Gusti Allah. Sebab dari Nabi aujaba alaika wujuda khidmatihi ma aujaba alaika illa dukhula jannatihi. Gusti Allah gawe ujian, gawe cobaan, bikin bahaya, bikin malapetaka dan seterusnya. Karena wong-wong kadang-kadang disinggung bagus-bagus, disinggung secara baik, orang-orang katakan Gusti Allah. Maka Gusti Allah saking sayangnya sama hambanya, bagaimana caranya supaya orang itu dekat sama Allah? Dibikinlah ujian. Bu, lagi waras orang belum zikir. Bu, waktu sehat nggak mau zikir, ada maning ewe-ewan pada kulhu Allah hafi telu la ilaha illallah bin satu sudah tekan turune. Ditegur pakai sehat nggak mau dia ingat Allah, dikasih duit banyak nggak mau ingat sama Allah. Makanya Allah tegur pakai sakit. Begitu sakit malah langsung ingat nih Gusti, ya Allah, masya Allah, ya Allah, Allah, astagfirullah, astagfirullah. Waktu suki malah ingat Allah, waktu jatuh miskin langsung ingat. Jadi caranya Allah, jangan nyalain Allah. Yang sering ayatnya dibaca
maka ujian dan cobaan akan datang kepada kita. Nabi Muhammad diuji, Nabi Isa diuji, Nabi Ishak diuji, Nabi Nuh diuji, Nabi Ibrahim diuji, Nabi Musa diuji, Nabi Adam alaihissalam juga diuji oleh Allah Subhanahu. Jadi Allah muji saking sayangnya. Termasuk sekarang nih ada virus yang terjadi, dan ini bukan baru sekali dari zaman Nabi. Bahkan pernah ada virus yang di Arab Saudi begitu melanda musim haji, yang jamaah haji tidak kurang dari 10.000 mati mendadak. Ada lagi virus datang, virus flu, 50 juta belahan dunia orang mati. Apakah kemudian Allah cuma saja? Enggak, ternyata alam jadi lebih bagus. Sekian gunung Singkariwan Bekantor, pabrik berhenti sementara, polusi udaranya juga. Semua ada hikmahnya, semua ada hikmah. Sampai ketemu ujian, ya itu makanya orang Islam itu ketemu ujian biasanya dikira-kira ditulis inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Paham bu? Salatullah salamullah ala taha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Awal ghafir rabbunal al-sadnal